Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bintang Doswait dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan praktikum ke-6, di mana praktikum ke-6 kita ingin membuat tipe bentukan list. Dan sebelum itu, tujuan dari praktikum ini adalah kita mengetahui apa itu list, mengetahui elemen, dan mengetahui bagaimana operator-operator, bagaimana itu sifat dari list. Nah, sebelum masuk ke materinya, ingin saya jelaskan apa itu list. List adalah sekumpulan elemen-elemen di mana elemen tersebut bertipekan sama. Maksudnya, apa itu bertipekan sama? Contohnya, jika list itu adalah list of integer, maka isi dari elemen-elemen itu adalah bentukan integer. Nah, jika list of double, maka isi dari elemen-elemen itu tentunya saja adalah double. Dan juga selanjutnya itu, jika list of string, maka elemennya adalah string. Nah, sebelum itu, apa itu elemen? Elemen adalah part of list. Dengan list tadi didefinisikan oleh kurung siku dan di dalamnya adalah elemen-elemen. Nah, contohnya seperti ini. Jika saya ingin membuat sebuah list dengan kurung siku, di mana saya ingin elemennya adalah bentukannya integer. Saya ingin masukin 2,4,5,6,7. Nah, elemen-elemen tersebut sudah pasti integer. Itu bilangan bulat. Nah, karena dia sama dan juga diikuti oleh ditutup oleh kurung siku juga, maka itu adalah list. Seperti itu. Anggaplah listnya yang dinamakan adalah list A gitu. Oke, saya kira Anda cukup mengerti tentang apa itu list. Selanjutnya adalah konstruktor. Bagaimana itu konstruktor? Di sini, di tantangan ini kita diminta untuk membuat konstruktor dengan nama konsol, di mana konsol ini membutuhkan dua inputan ataupun dua parameter dalam penggunaannya. Nah, konsol ini untuk membuat sebuah elemen, kita akan memasukkan sebuah elemen ke depan list yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita punya 2,4,5 dan integer yang ingin kita masukkan adalah 1, maka kita butuh rumus seperti ini. Kita butuh dua parameter dan juga kita buat parameter pertama yaitu E sebagai integer dengan operator seperti ini, titik 2 dan juga list di belakangnya. Itu akan memasukkan nilai elemen si integer itu. Contohnya seperti ini. 1,2,3 itu adalah list yang kita punya dan saya ingin memasukkan 5. Berarti jika cara penulisannya seperti ini, maka akan menghasilkan 5,1,2,3. Jadi dia akan 5 tersebut akan berada di depan atau head dari si list. Nah, sebelum itu saya ingin meluruskan list itu bagaimana sih karakteristiknya. Nah, karakteristik dari list itu yaitu adalah memiliki head dan tail. Jadi list itu hanya dipisah oleh dua bagian, jadi head dan juga tail. Jika contohnya 1, 2, 3 adalah list kita, maka 1 bertindak sebagai head dan 2, 3 bertindak sebagai tail. Nah, selanjutnya kita ingin membuat konstruktor, di mana konstruktor itu dengan nama cons B menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Jadi karena tadi konsol adalah ingin memasukkan elemen ke depan dari list, nah sekarang kita ingin membuat bagaimana cara untuk membuat elemen yang kita punya akan menjadi paling akhir di dalam list, dalam urutan list. Itu kita akan menuliskan, definisikan terlebih dahulu nama fungsinya yaitu const b dengan kita menginputkan integer of list dan juga integer yang ingin kita masukkan ke dalam list tersebut. Dan dia akan mengembalikan kepada kita adalah sebuah bentukan list. Selanjutnya, karena kita menginputkan dua biji inputan, maka kita butuh adalah dua parameter juga. Nah, ide dari ini adalah kita reverse, yaitu adalah kita reverse list yaitu si parameter L, karena parameter L adalah
list kita. Jadi kita reverse terlebih dahulu. Jika ada 123,45, maka kita reverse menjadi 54321. Nah, setelah itu kita memerlukan, yaitu namanya adalah eh, nama fungsi konsol. Dengan kita masukkan nilai itu parameter satunya adalah 6. Kita punya elemen 6 yang ingin kita masukkan ke belakang si list tadi. Jadinya karena kita reverse tadi, yaitu jadinya adalah 54321, dan kita akan masukkan ke depan. Karena konsol ini adalah memasukkan ke depan para list. Jadi list yang baru adalah 6,5,4,3,2,1, dan selanjutnya akan di reverse menjadi 1,2,3,4,5,6. Nah, 6 yang kita masukkan tadi sudah berada di belakang. Nah, itulah tujuan dari cons B. Selanjutnya, kita ingin membuat selektor, di mana nama fungsi selektor itu adalah first element, baru tail list, last element, head list, dan mid list. First element yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk membuat elemen pertama dari beberapa elemen pertama dari list, yaitu head-nya. Jadi kita tinggal menuliskan seperti ini, head dari parameter L. Selanjutnya ingin tail list, di mana saya sudah menjelaskan apa itu tail list. Nah, kita akan menginputkan satu buah list, dan juga akan dikembalikan kepada kita itu tipe bentukan list juga. Nah, jika list itu kosong, parameternya kosong, maka yang akan diinput kepada kita adalah kosong juga, karena tail dari kosong itu ya tetap kosong juga, list kosong. Selanjutnya yaitu cara untuk menulis, bagaimana kita ingin mengambil belakangnya saja, karena list itu adalah dipisahkan oleh dua bagian, yaitu head dan tail, maka di sini ada tanda underscore. Nah, apakah harus underscore di sini? Ini sebenarnya bebas. Mau nulis apapun bisa kita tulis X seperti itu. Jadi X ini sebagai head dan L ini sebagai tail list. Jadi kita akan mengambil si tail list. Karena kita mengambil tail list, kita hanya menuliskan L di sini. Nah, kenapa saya buat itu tanda underscore? Karena supaya enak bacanya, supaya kita tidak terdistraksi. Oke, itu last element. Ini untuk apa? Ini untuk mengambil uh, elemen paling belakang, paling akhir dari sebuah list. Jadi di mana list elemen itu kita akan reverse-kan terlebih dahulu, dan juga kita akan mengambil first element dari hasil reverse kita. Contohnya adalah 1,2,3,4,5, di mana kita akan mereverse-nya menjadi 5,4,3,2,1. Nah, kita ambil first element seperti ini adalah head yang baru dari ini adalah 5. Jadi kita ambil ini. Jadi akan menghasilkan bahwa 5 itu adalah last element. Karena betul, karena list awal kita adalah 1,2,3,4,5, betul bahwa 5 adalah last element dari list yang lama. Selanjutnya kita ingin membuat selector head list, di mana head list ini untuk membuang elemen paling akhir, di mana idenya seperti ini juga, sama aja. Tinggal kita ikuti, coba kita ikuti dengan tanda kurung yang paling dalam, seperti ini. Dan juga akan detailkan, selanjutnya di reverse. Bisa teman-teman mencobanya. Selanjutnya, kita ingin membuat mid list. Nah, karena kita memiliki list, yaitu beberapa integer tadi, kita ingin mengambilkan mid list. Jadi kalau di statistika kita ingin mengambil median dari beberapa data gitu, data tunggal. Jadi idenya adalah yang pertama, jika listnya kosong, maka tentunya nilai tengah dari list itu adalah kosong juga. Dan jika listnya 1, yaitu X, maka tentu saja si satu buah elemen itu akan menjadi sekaligus mid listnya juga gitu. Nah, bagaimana ide untuk melakukannya? Jadi yang pertama adalah saya buat yaitu NB elemen L mod 2 tidak sama dengan 0. Nah, apa artinya ini? Karena kita sudah membuat fungsi NB elemen, yaitu fungsinya adalah
untuk mengetahui berapa banyak elemen di list kita. Contohnya berapa U-nya. Contohnya U1, U2, U3, U4, U5. Contohnya kita memiliki list 5 dengan isi dari elemennya adalah 5 gitu. Karena kita ingin mau mengetahui apa itu nilai tengah dari list itu, kita memiliki dua opsi, yaitu adalah bagaimana jika listnya itu ganjil dan bagaimana jika genap. Nah, jika ganjil, tentu saja kita mengetahuinya, kita hanya tinggal mengambil nilai tengahnya saja. Nah, jika dia genap, contohnya 6, kita membutuhkan dua elemen yang berada di tengah, gitu. Itu yang diminta dalam tantangan kali ini. Jadi, karena NB elemen L, mod 2 tidak sama dengan, maka tengah L. Nah, apa itu tengah L? Tengah L kita sudah membuat fungsinya di bawah. Gunanya, kenapa kita harus membuat ini? Untuk memisahkan antara logika atau logika global dengan fungsi global dengan fungsi lokal gitu. Jadi kita ingin supaya tidak menyalahi, yaitu kita buat fungsi baru di mana fungsi baru itu tidak terikat langsung oleh fungsi global gitu. Jadi tengah L itu artinya adalah jika banyaknya elemen si L sama dengan satu, maka akan menjadi first list. Jadi kita kalau dia satu kan, maka mid listnya tetap satu juga kan? Ya. Jika elemen tengah itu dan kalau tidak satu elemennya, maka tengah itu akan mengambil, yaitu kita ambil tail listnya dan juga kita reverse, dan itu akan menjadi rekursif sampai habis gitu. Jadi ininya seperti ini. Jadi jika kita mempunyai 5 buah list, 5 buah elemen list, itu kubuat 2,4,3 2,4,6,8,10. Oke. Jadi nilai tengah ini akan mengambil tail list. Jadi dia akan menghapuskan yaitu head-nya kan. Karena kita ingin mengambil tail-nya. Selanjutnya kita akan mereverse-nya dan itu akan menjadi nilai tengahnya lagi. Nah, nilai tengah akan di-reverse ke fungsinya tadi. Apakah dia itu sudah satu? Belum. Nah, jika sudah satu, kita akan reverse, kita mengambil tail list-nya lagi. Oke, kita akan mengambilnya tail list-nya lagi. Cep. Karena tadi punya gini, dan kita akan mengambil. Oke, di sini adalah nilai tengah, di mana nilai tengah ini itu adalah kita ingin membuat fungsinya lokal. Jadi jika banyaknya elemen di fungsi list itu adalah satu, maka dia akan mengambil first elemen dari si list itu. Maka jika tidak, kita akan menganalogikan seperti ini. Jika kita memiliki 5 list, yaitu itu adalah karena NB elemennya tidak akan dibagi dua, berarti itu genap ya kan, 5 list, dan juga kita akan mengambil tail list dari elemen tersebut. Jadi kita mengambilkan 4, berarti kita tidak butuhkan head-nya. Oke, ini yang akan menjadi nilai tengah kita, dan kita akan mereverse-nya. Selanjutnya akan dievaluasi lagi kepada nilai tengah itu. Nah, apakah dia elemen ini adalah satu? Bukan. Maka akan masuk ke else. Nah, selanjutnya tail list ini akan kita ambil tail list-nya dari fungsi ini. Karena ini menjadi head-nya, maka ini tail-nya adalah ini 3, menjadi habis. Jadi itu berurang-urang dilakukan, hingga hasilnya akan menjadi satu buah nilai tengah dari elemen yang ganjil gitu. Selanjutnya, jika tidak ganjil maka akan genap otherwise. Nah, bagaimana ini untuk mengetahui kita akan mengambil yang genap? Saya beride, kita akan menggunakan fungsi concat. Nah, selanjutnya, apa itu concat? Concat adalah untuk menggabungkan dua buah list. Jadi, elemen ke L dari banyak
dari jumlah elemen didifkan menjadi dua. Contoh seperti ini. Kita punya 6, didifkan 2, dibagi 2. Contohnya menjadi 3. Jadi elemen ketiga, fungsi elemen ini sudah kita buatkan di bawah, yaitu adalah untuk mengambilkan elemen ke n, ke berapa banyak n yang kita butuhkan dari sebuah list. Karena ini 3, berarti diambil akan elemen ketiganya gitu. Karena kita tadi memiliki 6 elemen, dia akan mengambil elemen ketiga. Oke, ketiga. Selanjutnya dia akan mengambil elemen keempat, karena kita punya tadi 6 didifkan 2, yaitu adalah 3, dan ditambah 1 akan menjadi 4, dan dia akan mengambil elemen keempat dari sebuah list itu. Jadi jika ada 6 elemen, maka akan diambil adalah elemen ketiga dan juga keempat. Nah, untuk menggabungkan elemen tersebut menjadi satu buah list, kita butuhkan fungsi concat. Kita buat seperti ini. Jadi dia akan menggabungkannya. Jadi list yang baru adalah tanda kurung siku 3,4 gitu. Elemen 3,4. Bahwa NB elemen sudah saya jelaskan sedikit, yaitu untuk mengetahui berapa jumlah elemen-elemen yang ada di situ, berapa biji elemennya. Dengan rumus seperti ini, dan juga concat untuk menggabungkan antara dua buah list menjadi satu buah list gitu. Bisa dilihat dari sini. Selanjutnya reverse list, itu sudah saya jelaskan di awal, yaitu reverse list itu gunanya untuk membalikkan list-listnya dengan menggunakan fungsi yang namanya reverse. Dan juga yang selanjutnya kita disuruh membuat operator, di mana operator ini adalah nilai max dari list. Nah, bagaimana bagaimana maksud dari max list ini? Max list ini kita ingin membandingkan elemen-elemen yang di dalam integer itu, elemen mana sih yang terbesar? Contohnya seperti ini. Jika kita punya list itu 2, 4, 6, 8, 10, tentu saja kita tahu bahwa elemen terbesar itu adalah 10. Tanpa harus mengenal karena kita adalah manusia. Nah, bagaimana ide untuk kita mengetahui bahwa 10 itu yang terbesar? Nah, seperti ini. Jika listnya kosong, maka tentu saja maksimum dari list itu yaitu 0. Dan jika max list itu hanya terdiri dari satu list, maka list elemen dari satu buah elemen dari list itu yaitu tentu saja menjadi nilai maksimum dari list tersebut. Nah, selanjutnya jika kita memiliki sebuah list yang tidak termasuk dari antara ini dua tadi, jika si X lebih besar dari max list LS. Nah, ini menggunakan sifat rekursif, di mana jika si X, jika si head, karena kita sudah saya jelaskan terlebih dahulu, di depan itu head dan di belakang itu tail. Jika di depan lebih besar dari max LS, maka si X itulah menjadi nilai maksimum. Jika tidak, maka max list itu dari LS adalah nilai maksimum. Saya seperti ini. Jika kita punya 1,2, 3, 4, 5. Nah, satu ini bertindak mengevaluasi untuk max list yang akan ada. Jadi, list yang baru adalah tail-nya, kita akan masukkan ke terlebih ini. Jadi, dia akan rekursif terlebih dahulu mencari nilai max dari tail ini. Jadi, berulang-ulang seperti itu sampai nilainya habis. Oke. Selanjutnya, elemen Kn, di mana elemen Kn ini seperti yang sudah saya jelaskan untuk mengetahui elemen nilai elemen dari jika kita memiliki sebuah integer n. Contohnya seperti ini. Dari list 1,2, 3, 4, 5, saya ingin elemen ke-5. Berarti nilainya adalah 5. Karena 5. Jadi dengan rumusnya itu adalah jika n-nya 1, maka dia akan first elemen. Jika kita minta yang 1, berarti otomatis list itu adalah first elemennya. Jika tidak, kita akan menggunakan fungsi rekursif di sini. Ini sebagai basis dan rekursif, karena kita sudah mempelajari rekursif. Jadi, kita akan merekursifkan, yaitu adalah tail-nya. Tail-nya kita akan rekursifkan hingga n itu akan hilang. N kurang 1. Contohnya kita memiliki n-nya 5.
dengan list kita adalah 1,2,3,4,5. Pertama, dia akan mengecek apakah n itu 5, tentu saja tidak, maka akan masuk ke else, maka tail list L. Jadi tail listnya itu adalah 4 ini aja, jadi 2,3,4,5, dan akan n-nya akan berubah menjadi 4. Nah, selanjutnya kita ambil lagi tailnya, dan n-nya kurang 1 sampai 5 kali. Nah, jika 1 n-nya, maka itu adalah elemen ke n-nya gitu. Selanjutnya adalah sumlist, di mana sumlist ini untuk menambahkan elemen-elemen integer di list. Jadi kita akan menjumlahkannya. Dan jika ingin menjumlahkan mengoperasikan penjumlahan, maka kita butuhkan fungsi yang namanya from integral, di mana from integral ini bertujuan untuk membuat hasil dari penjumlahan itu menjadi lebih umum. Jadi from integral ini karena integer, yang menjadi lebih umumnya adalah bilangan real, yaitu double gitu. Jadi kita akan tinggal menjumlahkan nilai dari si head-nya dan akan menjumlahkan dengan rekursif oleh tail-nya. Dan juga average list untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui rata-rata dari sebuah list. Itu kita butuhkan karena kita ingin membagikan, kita butuh from integral juga. Nah, jadi kita ingin menjumlahkan dulu, baru kita bagi dengan banyaknya elemen. Hanya is empty, predikat is empty benar jika list itu kosong. Nah, jika listnya si L itu kosong, maka dia akan menghasilkan null L, bertipikan true. Jika tidak kosong, maka akan menjadikan dia akan mengembalikan false. Is one element ingin mengetahui apakah list itu memiliki satu elemen saja gitu. Jadi ide-idenya adalah bagaimana kalau list itu kosong, maka apakah itu satu elemen? Tentu saja false. Kita gunakan SMP. Sejajar otherwise, jika tidak itu, maka apakah NB elemen L itu sama dengan 1 gitu. Jadi kalau tidak 1, maka menghasilkan false juga. Is equal, apakah adalah benar jika list L1 sama dengan list L2. Bagaimana ini untuk mengetahuinya? Tinggal kita samakan saja list 1 dengan list 2. Kita gunakan operator seperti ini, sama dengan. Jadi di sini saya ingin membuat reverse dari L1 maupun reverse dari L2. Bisa saja, mungkin saja kita tidak membutuhkan reverse, saya ingin membuat berbeda saja. Is member adalah benar jika X adalah elemen list L. Nah, apakah si nilai integer yang ingin kita inputkan berada dalam list? Nah, kita akan mengevaluasinya. Jika is empty L, jika dia kosong, tentu saja dia akan menjadi salah. Dan juga jika X sama dengan selanjutnya, X sama dengan first element L atau is member tail list LX. Apa artinya? Nah, jadi si nilai X itu, karena list itu dibagi dua, itu head sama tail, maka kita coba dulu, itu apakah X itu sama dengan nilai pertama dari list itu, atau apakah anggota dari si tail list, apakah ada anggota dari si tail list itu X gitu. Nah, jika tidak ada, maka akan menjadi false. Selanjutnya is first, di mana fungsi is first ini kita disuruh untuk membuat adalah benar jika X adalah elemen pertama pada list L. Jadi kita hanya mengevaluasi head-nya, kita samakan dengan X-nya. Selanjutnya is last juga sama, mirip, yaitu kita ingin benar jika X itu adalah nilai paling belakang. Jadi tinggal kita samakan saja X-nya dengan last elemen yang sudah kita buat di atas. Selanjutnya adalah is NB element, di mana
adalah benar jika jumlah elemen list L1 sama dengan jumlah elemen list L2. Sama saja kita tinggal menyamadengankan bahwa jumlah dari elemen L1 sama dengan NB elemen L2. Karena fungsi dari NB elemen ini sudah ada di atas tadi. Tinggal kita sama dengan jika ternyata elemen dari L1 itu 3 dan L2 itu 3, maka akan menghasilkan true. Jadi is reverse, di mana is reverse ini itu adalah benar jika list L2 adalah reverse dari list L1. Tinggal kita ikuti saja petunjuknya itu apakah L2 adalah reverse dari L1. Kita sambungkan. Nah, selanjutnya adalah is X element adalah benar jika elemen X berada pada list L dan tepat berada di posisi N. Nah, jadi idenya adalah bagaimana cara untuk mengetahui elemen yang ingin kita bandingkan tepat berada di N posisi. Nah, karena kita tahu tadi elemen ke N itu sudah membuat fungsinya, maka kita tinggal inputkan saja jika elemen ke N itu adalah tepat berada di sama dengan X gitu. Selanjutnya, karena kita sudah menyelesaikan tentang konstruktor, selektor, operator, predikat, maka kita tinggal mentestingnya atau debugging code yang sudah kita buat. Jadi sudah menyelesaikan elemen-elemen ataupun fungsi-fungsi yang sudah kita lakukan. Coba kita lakukan code test atau debugging dari code ini. Kita buka terminal. Oke, kita buat pemanggilnya. Kita panggil. Oke, kita coba. Kita inputkan nilai yang berada di mode 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3. Apakah benar? Coba kita cek terlebih dahulu code yang sudah kita masukkan. Benar, 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 benar. Oke. Code yang kita lakukan dengan modul itu sama, sehingga code kita benar. Dan juga di autograder kita sudah melakukannya bahwa autogradernya menjadi 100%. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.